Ini ada kisah mengharukan sih. Jadi tadi arwah-arwahnya pada naik kan. Udah dihancurin tuh gelombang yang bukan gelembung itu sih, gelembung Wakanda itu kan udah pecah kan. Tapi si Demon Putih itu kan masih di situ. Nggak keangkat, gue nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba gue barusan ngeliat ada arwah kayaknya cewek. Dia ngedatengin si Demon Putih itu. Dia sayang sama Demon Putih itu. Jadi gue nggak tahu apakah tuh arwah cewek itu. Gue liat cewek itu. Ya kan? Gue nggak tahu apakah arwah cewek itu emang nggak mau berangkat, tapi dia sayang sama Demon Putih itu dan dia memilih stay di tempat itu bersama Demon Kambing Putih itu. Walaupun Demon yang tadi itu yang 6 pengawal dan si kakek itu udah hancur, dia situ. Dan gue nggak tahu dia mau diapain. Tapi tugas gue selesai sih. Apa bang? Kayak, tapi gue terharu sih. Cewek itu sih. Lu gak bisa. Gue terharu. Yang jadi pertanyaan gue sih, Demon Putih itu kenapa nggak mau diangkat juga ya istilahnya? Bukan nggak mau diangkat, gue nggak tahu kenapa dia nggak keangkat. Tapi kayaknya abstraknya dia nggak keangkat. Oke. Padahal dari tadi dia bagian dari yang sujud juga ya Jess ya. Dia juga bersujud, dia di mana bersujud, tapi dia nggak keangkat. Ketinggalan lah gitu. Oh, si tengkorak tadi juga ada tuh di sebelahnya. Mereka 3 grup sekarang nih. Jadi arwah cewek, Demon Kambing Putih dan yang kain putih tengkorak tadi. Udah, itu mereka bertiga di situ sekarang. Gak bisa aja ngobrol. Nggak ada impresi jahat sih. Siapa? Mereka bertiga itu. Mereka nyuakin kita sih. Mereka nyuakin kita. Coba gue ngomong ya. Coba. Nanti jawabin ya. Mereka kayak langsung ngeliatin ke Adam gitu. Paling kenceng jawabannya si dari yang tengkorak. Dia bilang kayak, kamu sudah menghancurkan tempat astral kami katanya. Sudah, tinggalkan kami katanya. Tinggalkan kami dengan tenang katanya. Kok mereka kayak gak mau urusan sama kita gitu sih? Ya memang, kalian mau apa lagi katanya. Tempat kami sudah hancur katanya. Ya ini dilematik sih bahwa antara gue udah gak mau mikir dosa gak dosa, tapi mereka gak nyerang kita dan tuh si kain tengkorak itu bilang, lihat sekeliling katanya. Lihat perbuatanmu tadi yang gara-gara gue itu tuh. Ya apalagi, kalian mau apa lagi katanya. Biarkan kami katanya. Jiwa-jiwa semuanya udah dibebaskan. Gak ada, mereka bertiga. Ini tanah kosong, Iya, tanah kosong tandus. Mereka bertiga doang, putih tiga-tiganya. Arwah, Demon Kambing Putih dan yang tengkorak. Kenapa arwah itu nggak mau naik ke atas? Gak tahu. Apa juga gak powerful ngerti. juga? Nggak bisa diajak ngobrol bang? Yang Demon Putih. Bukan arwah cewek yang di kanan. Coba ya. Guys, tapi kok arwah cewek itu kupingnya lancip guys? I don't know, mungkin bukan Ngeri arwah. kali. Kayaknya itu bukan murni arwah deh. Dia mundur ya. Kok takut ya? Iya. Dia bukan murni arwah dan. Iya sekarang tinggal berdua tuh. Si Yang Demon jauh Kambing Putih dan tengkorak putih. Kenapa bang dia kabur bang? Takut sama Adam. Coba gue baca memorinya aja. Ya, Gue baca memorinya. capek ngajak komunikasi. Stop. Kasihan. Si itunya minta bilang, oke, aku kan bersedia mengatakannya untukmu katanya. Kata si Kambing Putih, tolong spare her katanya. Spare her tuh jangan. Tadi lu narik kan, gitu kan dia ketarik dam. Oke. Dia adalah korban siksaan manusia katanya. Bentar, agak susah nih bentar. Tapi ini udah bukan genjutsu sih. Dia korban eksperimen sosial manusia katanya. Oh shit. Wah, jangan-jangan itu lagi. Apa bang? Ya requestan dari viewers juga sih ada tentang eksperimen manusia di Jepang. Korban, tapi gue denger eksperimen sosial. Oh, eksperimen sosial. Eksperimen sosial manusia. Eksperimen sosial. Dia katanya nggak mati di situ, tapi jiwanya mendatangi ke situ dan dia sangat nyaman dengan tempat ini, dengan kami katanya si Kambing Putih dan Itu tadi aku dapat abstraknya, dia sangat nyaman dengan tempat ini. yes, dan dia menjadi keluarga bagi si Demon Putih itu dia dan nggak mau lewat. itu. Tapi dia nggak mati di situ katanya. Dan karena menjadi keluarga bagi para demons itu, si Kambing Putih dan tengkorak, wujudnya terpengaruh katanya, energinya tuh terpengaruh, makanya kupingnya jadi lancip gitu. Kayak ini loh, film Lord of the Ring Gollum. Oh, Tapi lebih lancip. Ya kan Jess? Kamu tau Gollum nggak? itu Tahu. cewek cowok. Tadinya kita lihat cewek, tapi begitu dilihat lagi udah nggak jelas sih. Seksnya nggak jelas ya. Ya, terus si yang arwah cewek yang udah nggak jelas bilang dia berkata yang sebenarnya si Kambing Putih ini. Tolong spare me katanya. Jangan bawa aku dia memilih ternyata untuk bersama ini. Inilah keluarganya. Kata Legend udah gak ada gunanya sih di sini. Iya, memang udah selesai sih, Bo. Gue nggak mau membinasakan mereka dan nggak bisa Tuhan kalau nggak mengizinkan nggak bisa. Karena ya balik lagi bukan haknya kita juga bukan, ya.
Kalau Terima dari kasih, Kadam katanya. gimana? Boleh nggak kita berkomunikasi sama dia, tanya jawab Boleh. di sana ya? Oke, mungkin ada pertanyaan dari gue. Sebenarnya dia bisa ceritain nggak sih kronologi dari ketika orang itu bunuh diri akan diapakan terlebih dahulu dan akan kemana gitu loh istilahnya. Dan untuk siapa power itu? Mungkin dia bisa coba mengungkapnya. Dari mana? Dam atau siapa? Jadi si Kambing Putih bilang, semua energi-energi yang terkumpul dari jiwa-jiwa ini, yang bunuh diri itu kayak diambil, tapi si Kambing Putih ini pun dan bos yang tadi yang angus itu, yang ada 7 itu, bukan di situ juga. Jadi kayak remote gitu loh. Buat yang lebih besar lagi. Nah, yang lebih besar lagi, dia nggak ngasih tahu mana. Tapi lo berasa kan, Dam? Ada. Bagi yang ada yang lebih besar lagi, tapi bukan di daerah hutan situ, Bro. Seakan-akan ini tuh kayak anak perusahaan, seakan-akan. Oke. Gila. Jadi hutan Aokigahara bukan salah satu pusat. Kayak cabang perusahaan ada induknya lagi gitu loh. Gua nggak tahu di mana. Lo tau gak dia nunjuk Precise apa? Apa? Nunjuk Gunung Fuji masa? Wah, gua nggak mau ke situ, Dam. Lu aja dah. Makasih, Dam. Gua nggak mau deh. Oke, ada ATI selanjutnya kita ke Gunung Fuji. Gue gak tau kenapa. Dia cuma nunjuk doang. Dia bilang, si Kambing Putih, itulah tempat yang harus kalian tuju kalau mau tahu jawabannya. Di sini sudah habis infonya, kalian nggak bisa temukan apa-apa lagi, katanya. Terus misalkan kalau ada orang yang ingin bunuh diri lagi di sana, akan kalian apakan? Probably kami ngajak iblis berikutnya, katanya. Maksudnya ngerekrut iblis-iblis baru, karena udah sepi banget sekarang. Oh, jadi dia itu makhluk asli situ sebenarnya. Iya. Iblis asli itu. Jadi kalau lu kan tanya kayak ada yang mau bunuh diri lagi gimana? Ya dia bilang kayak ya udah aku cari tentara-tentara iblis lagi buat kerja lagi, katanya. Kalau dia kerja, itu Iya, abstraknya dia kerja. Memang sih. Dia patuh Dia banget patuh sama yang kerjaan. mungkin di Gunung Fuji tadi itu mungkin. Tapi dibilang jahat banget. Enggak, juga. energinya tuh enggak begitu, Bo. Enggak sih. Kerja, dia kerja. Sebenarnya mereka ini masih memprovok di belakang kalian ya. Dia ini masih ngincar gue nih. Dia Siapa? itu siapa? Ya, mereka jadi si cewek tadi, yang kayak cowok tadi, tahu dia bergelantungan di depan, di atas gua, di atas pohon. Dia turun, dia sambil nyanyi ngelilingin gua. Karena gua tadi pernah ada story dark side ini kan. Lu bisa ambil memorinya lagi nggak sih, Bang? Kan udah itu. Sosial eksperimennya tuh seperti apa gitu? Mas William mau tambahan dulu. Bicaranya nggak bener nih kayaknya nih. Ulang. Si cewek arwah yang nggak bener ini, ya dia emang nggak bener sih. Tapi dibilang kayak aku tertarik sama ini. Kamu sih tadi menunjukkan sisi mau bunuh dirimu, katanya. Wow. Gitu. Tapi gue belum dapat memori lagi. Coba gua ambil ya. Si cewek ini doang nih. Oke lah, selalu deh. Ya ampun mukanya Kadam. Iya. Langsung mukanya kenapa nih? Kok belatungan semua? Kenapa mukanya belatung? Gua ngelihatnya ada kayak gila dia dikulitin ya, Dam ya? Iya. Gila, sinting. Dia dikulitin, Bro, pas mati. Aduh, serem banget. Sama orang? Mungkin. Ini mah zaman dulu ini Mas William. Dia bilang Zaman Satoru dulu, namanya. Oh, cowok ya, bukan cewek jadinya. Nggak tahu Satoru itu. Satoru tuh lebih ke cowok. Satoru nama cowok. Nama cowok. Apa itu family kali ya? Ya, marga juga sih. Dia ngasih abstrak Satoru gitu. Marga. Satu. Serem banget, Dam, gue ngeliatnya. Jadi Dikuliti hidup-hidup sampai kayak kulitnya habis tinggal merah-merah apa sih jaringan seluler tisu gitu loh. muka. Serem. Lo mau pegang gak bang? Kalau bisa dong. Itu apa tuh Bang yang lu pegang? Unsurnya dia gue tarik. Kepalanya sih ini. Kepalanya makanya. Gimana ya bacaan juga. Ini ada berapa momen yang gue karena gue mungkin karena ngelihat secara dark side tadi. Jadi yang gue lihat sama Jesslyn sama gue beda. Jadi konteksnya pas gue baca memori ini, mungkin gue entah si Aileen, entah gue yang kena genjutsu, gue juga nggak tahu sih. Tapi kayaknya sih gue sih kayaknya. Kenapa Bang? Jadi dia orang ini menjelaskan tuh kayak ada memori kayak gini. Dia lagi begini, ada pisau kecil di tengah hutan. Dia lagi pakai baju ala Jepang, gue nggak tahu. Oh, Pusat pendek, seppuku. nah, dia ini nih memorinya dia. Seppuku Bang, itu seppuku Bang. Itu adalah bunuh diri di Jepang dengan secara terhormat. Nah ini, tapi ini cewek cowok sih. Sebentar gue Satoru cowok. Jess, lo coba ini cewek cowok sih. Gue juga bingung. Kalau dari wajahnya sih kayak cewek sih kak. Oh, Cewek. Satoru itu bisa jadi nama keluarga. Iya, Iya, Satoru mungkin. apalagi gitu loh Mungkin. nama Yang aslinya. dikulitin tadi yang mana, Dam? Justru itu gue takut dia. Bentar, coba deh kayaknya mendingan kita cross check lagi nggak sih? Apa ada pendatang baru gitu kan? Justru itu gue bingung nih. Kayaknya apa yang lo lihat sama gue yang barusan kena kena dark ngelihat secara mata dark side gue beda gitu. Oh, beda, Dam.
Beda, bukan cewek yang tadi. Beda ya. Yang gue pecah ya dari belakang kepala lo nih. Hancurin aja nah. Kak Adam, aku mau tanya dong, kimononya warna merah bukan? Iya. Iya ya. Tapi yang nggak full merah ya. Ya. Ada corak-corak bunga-bunganya gitu. Iya benar. Bener ya? Iya. Itu siapa punya ya? Aku juga lihat sih Kak Adam. Lihat kan? Aku lihat. Lo mau ngancurin nggak Mas Willy? Gue masih fokus di yang 3 tadi. Gue juga bingung ini pendatang baru atau siapa. Berarti bisa dibilang akan ke depan walaupun kita hancurin jiwanya di sini, ya kemungkinan akan tetap terjadi Pasti. situasi kondisi ini bang. Maksudnya Gitu. bunuh diri lagi gitu. Iya. Pasti. Karena Kan tadi dibilang sama si Demon Kambing Putih bahwa ya aku akan ngajak tentara iblis lain. Dia kerja. jadi kalau memang mau menghancurkan itu ke pusatnya ya. Iya, Yang sekarang berada kita di- ibaratnya kalau di film Terminator tuh menunda Judgment Day istilahnya. Kayak gue ngancurin, bukan gue sih, atas izin Tuhan itu dihancurkan, tapi ya hanya temporary fix doang. Tapi hutan itu akan terus, mungkin, apalagi reputasinya sudah dikenal oleh orang Jepang kan. Tapi orang Jepang nggak perlu ada iblis pun juga kalau mau bunuh diri, kesono gitu. Udah nggak bisa diapa-apain. Iya sih udah jadi. Itu udah free will. Destinasi utama. Ketika mereka di sana, ya kerjanya gue dan Adam mulai lagi dari awal. Sosok bos yang ada di hutan Aokigahara itu bentukannya kayak gimana sih? Atau nggak ada sistem politiknya nggak sih? Lu nggak bisa nanya bang Aku sama si Kambing penasaran Putih. deh sama yang tadi Kak Adam lihat itu. Gue juga akhirnya lihat. Sosok utamanya itu sebenarnya di siapa gitu? Yang big bossnya di hutan Aokigahara. Ya tadi gara-gara gue gituin kan metong semua tuh. Agak susah sih deskripsinya. Anggap aja kayak demon klasik hitam, kecil, krempeng, tapi kayaknya dia kayak bos yang pecicilan, cengingi, bukan cengingisan apa ya? Kayak lu kalau nonton film mafia tuh dia yang tipe kecil, anak bos yang sebenarnya pinter tapi powernya nggak ada gitu. Ya, Kesannya dia lebih ke genius istilahnya atau menyotaknya. apakah mungkin dia agen representasi yang puji, gue nggak tahu deh. Yang benar-benar kuat tuh yang 6 di belakangnya. Itu gede-gede itu. Oke, tapi kalau bentuk manipulasinya yang di... Oke guys, tadi kita sempat terberhenti sebentar karena kondisi memori. Dan jadi gimana nih bang? Jangan pegangan. Lu akan melakukan apa bang? Dia si Willy akan dark side. Jangan. Oh, jangan pegang. Oh, kenapa bang? Karena biar... Berpengaruh. Oh, karena kalau lu lagi... transfer. Jadi kalau gue lagi dark side nih, Mas Willy pegang itu akan ke transfer gitu loh. Intinya lu akan tadi termanipulasi tuh. Karena lu memakai unsur Dark positif side. gitu loh. Nggak Iya. positif. Ya kan? Bertiga pakai positif gitu kan. Dan lu kan lagi menyamar nih. Memakai sisi negatif kan. Dan itu malah pandangannya beda ya. Beda. Dan ini lagi dicoba. Iya. Jadi gue minta Mas Willy buat aktifin dark side-nya. Jadi gue pengen tuh reaksi mereka gimana. Kayak kita langsung ya. Oke. Kita mulai ya. Jess, Ai, semua. Baik. Ini agak over gak sih kakak keluarin? Over sih kak. Mas Willy Ini agak pelan-pelan Mas Willy. Ini agak over. Tuh. Ada mata-mata yang baru gue lihat itu. Tuh. Sorry, gue langsung bakar. Baru dia mau nongol. Lo mau Mas Willy gimana gue mau Kita udah interview? lari-lari itu. Boleh interview malah dibakar. Malah dibakar. Mereka dibakar enak sekali ya. Terus ada salah satu yang kayak iya, kena apinya. Aduh. Mereka dibakar enak sekali. Kamu coba. Ini yang tadi nih, si Dia cewek. ngumpet gitu ya. Aduh, kayaknya gue baru ngebunuh yang tadi deh. Aduh. Ngebunuh yang mana? Yang kambing putih, ntar dulu. Kambing putih kena PHP lagi. Enggak, yang tengkorak. Aduh, gue gak sengaja ngebunuh yang tengkorak. Yang kambing putih. Ini yang barusan dark side gue. Udah, lanjut ke yang cewek ini. Gak diselamatin dulu. Kakak nyekek layarnya. Iya. Idam, silakan. It's yours. It's all yours. Cepetan. Sebelum aku datang. Iya, dia nunjuk terus ke ini Gunung Fuji terus. Kita tuh semua diperintah sama dia yang di Gunung Fuji itu. Dia udah takut sih Iya. cewek ini. Ceweknya udah takut. Iya, kata dia lepasin dulu Mas Will. Kata dia baru ngomong. Oh, jadi kata dia si jiwa-jiwa itu nanti dikumpulin dulu. Habis dikumpulin nanti katanya buat ngasih makan yang di situ. Astaga. Itu cara kita sebagai yang bisa kasar ya, iblis cabang. Bertugasnya seperti itu. Jadi kita yang bagian nyiapin untuk asal kesana. pengorbanan di sana. Siapa bos kamu itu yang di Gunung Fuji itu? Namanya? Kami nggak bisa nyebutin. Katanya. It's okay.
Mas katanya sakit. Udah berdiri sih. Berdiri sebelum kupukul kamu lagi. Intinya dia agak ngasih sebuah ini, kalian jangan macam-macam, nanti kalian akan berurusan sama dia. Yang di Gunung Fuji. Iya. Dia dari tadi menuju ke sana terus. Iya. Ini tempat ini semua wilayahnya dia. Tadi tahu kan yang ada yang ngintip tadi. Yang merah tadi ya. Ngintip tadi itu adalah bawahannya dia. Jadi bisa dibilang muka kita sudah ditandain sama di mata-matanya dia. Wow. Itu yang nyerang gua tadi kan? Iya. Kurang ajar. Tunggu gak ikut. Intinya kasar, intinya ya pokoknya kata dia ya kalian akan dimakan setan atau dimakan iblis jiwa kita gitu loh. Gue nggak jelas. Kalian bakal sulit keluar dari sini loh katanya. Kecuali dihancurin. Ya udah berarti lu udah ngasih clue-nya. Apa kamu aku bunuh saja ya? Dia kayak menghindari Mas Willy. Dia takut sih sama kakak. Dia takut sama kakak. Ini tadi si Satoru ini ya? Iya ini. Kita belum ngancurin yang di dalam air tadi loh. Yang mata itu. Iya. Itu apa? Coba Bang tanyain Kita Bang. mau balik lagi ke sana. Gua aja ya. Lu tanyain dia dulu Bang, itu apa yang di dalamnya? Boleh nggak nih? Tadi dulu sabar. Dapat informasi dulu kita. Kita butuh informasi. Main bantai-bantai ah. Oke yuk. Nggak seru katanya. Oke, terus. Yang di dalam itu tuh sebenarnya piaraannya dia. Yang mata itu. Ya, piaraan dia yang di situ. Itu kayak gede banget. Emang apaan sih di situ? Nama jenisnya apaan? Kalau menurut kalian? Itu cuma dulu. Iya. Dia Sendirian, entah setingkat bantah. di bawahnya. Mau keluar ke sini nggak? Masa iya sih? Suaranya? Tuh kenapa? Sorry dia selin. Jangan. Kenapa? Kan kita berdua. Sana kamu. Iya, kita berdua kan lagi di sini ya. Ya Kak ada Mama Kak Mas Willy. Kok Mas Willy? Kak ada Mama Kak Willy lagi di depan kita sih. Cuman kita mau keluar apa gimana? Di sini dulu aja tuh. Ya udah. Stay. Dia tuh nggambarin. Si ini bilang ini nih setingkat di bawahnya Lucifer di Gunung Fuji itu. Oh. Katanya berarti apa salah kalau demon itu circle-nya gue nggak Apa ya, premium rank atau menurut kayak apa? iya intinya dia kayak hebat itu kuat banget katanya. Kata dia kalau setiap manusia yang ngelihat dia aja itu manusia langsung kayak kena nggak sadar gitu loh Bang, sirep gitu loh. Bentukannya apa emang dilihat manusia? Kami nggak bisa ngomong kata dia gitu. Tapi gimana Jess? Kalau kami ngomong kami kena masalah sama yang di situ. Kecuali satu, kita ngasih korban satu ke dia, baru nanti dikasih tahu cerita lengkapnya. Wow. Atau Join us together lagi. Boleh boleh? aja aku lempar ke Gunung Fuji mau. Enggak katanya bukan wilayah gua katanya situ. Boleh kalau mantannya mau dikorbanin di sini. Mantan siapa, Bang? Mantan lu mau gak lempar ke sini? Ada Bang. Butuh IG-nya nggak Bang? Aduh, gua gak dapet. Sekarang gini, ceritanya sejelas-jelasnya poinnya aja. Mas Willy, jangan keras-keras. Dia gemetar Kak. Dia bilang Mas Willy kasar banget sih orang. Gue pertama kali gue pakai dark side, lu yang nyuruh. Ini pertama kali teman-teman semuanya. Kalau enggak lu aktifin ke mode positif deh. Ke mode positif lu lagi. Oke. Tapi kalau gue aktifin ke mode positif, gue nggak bisa nyari yang mata tadi loh. Oh ya, ada juga ya. Tadi dulu kalau gitu. Jangan Tahan dulu. dulu. Tanah ini penuh bau darah katanya. Tanah ini penuh dengan dosa lah katanya gitu. Maksudnya apa sih? Jadi mungkin banyak yang bunuh begini, darahnya netes kan? Mungkin gitu kali. Dari zaman dulu katanya. Bahkan istilah kasar apa ya? Kayak sebuah perintah.
Jadi di zaman kerajaan lagi di Jepang, di masyarakat Jepang lama budayanya kalau istilah kasar ada keluarga yang marah sama salah satu keluarga yang dia berdosa, malah dia nyuruh udah lo bunuh diri di gunung di hutan itu. Jadi kayak sebuah instruksi perintah budaya gitu. Jadi kalau lo bikin masalah lo gak berguna, udah lo di situ aja gitu. Iya. Seppuku. Awalnya sedikit terus jadi budaya. Kadang gue juga nggak senang orang-orang sini kadang-kadang lagi mungkin camping kali ya, tapi kencing sembarangan. Gue abstrak banget komunikasi sama dia nih. Mas Willy ada pertanyaan nggak? Siapa nih? Belum. Apa? Kenapa dia bisa kerja di situ? Gimana kisahnya? Dia ditunjuk katanya sama yang di atas itu. Gunung Fuji. Iya. Aku dong pertanyaannya. Apa? Kamu arwah apa bukan sih? Kamu sushi banget dari tadi. Sorry ya Dam, gue dark side-nya udah ninggalin. Sekarang gue balik normal. Oke. Dia kayaknya jiwa penasaran di Combine kayak. Di combine. Iya. Kata dia makanya aneh rasanya. Aneh. Arwah iblis dong apa kalau Iya. lu nyebutnya? Arbis. Berarti bener yang berapa menit tadi kan? Dia jadi keluarga di situ terus kayak gitu. Benar. Arbis ini. Gue bingung deh, nggak ada ini sih, nggak ada poin. Oke, kalau kayak gitu langsung ke Jadi danau aja. intinya harus di kalau pengen jelas ke situ. Gunung Fuji. Siapa Mas Willy kali ke situ? Nah deh, makasih deh. Gue nggak mau apalagi katanya setingkat di bolos si Fer. Enggak deh, makasih deh. Kalau dipikir-pikir secara budaya iya juga ya Mas. Ya Bang. Kalau lu bilang tadi apa tadi? Udah. Kalau dari segi budaya ya di situ juga ada agama penduduk setempat atau apa yang menyembah Gunung Fuji. Konteksnya kayak gitu. Jadi ini masih cabangnya doang nih. Cabang. Anak perusahaan. Iya. Animisme lah. Kepercayaan kepada adat budaya lah. Dulu kan Jepang itu terkenal dengan negara yang terisolir gitu. Ini bahaya banget sih. Intinya dia ngancem lu kalian nanti dicariin yang di situ katanya. Ini dimusnahin aja gak sih? Ya gue musnahin. Mas Willy, lu mau musnahin ini atau yang di dalam sungai? Dark side gue tadi udah. Lu mau musnahin yang Masa mana? gue panggil lagi? Takutnya gue kebablasan tau nggak kemana-mana. Terserah lu mau pilih yang si cewek Balasan, ini. tiba-tiba ke Gunung Fuji. Wow. Lu yang ini aja deh. Lu yang gue pakai cara jalan normal lagi. Lu yang mata itu. Gue yang si cewek ini dulu. Ya udah lu silakan dulu. Silakan. Dia nawar kayak Habis aku cerewet sih. tolong spare aku. Maksudnya jangan Selamatkan basmi aku, tapi aku bawa kamu ke tempat mata itu. Jadi intinya Dia mau nego. Nego. Gimana tuh Dam? Katanya kerja. Ya, Gimana Lin kalau sih? dia mau hancur gimana? sebenarnya sih gue usah diantarin, tapi terserah lo Mas Wil. Gue gak suka sih sama dia. Nah, Yang ceweknya dulu ya. Jocelyn, Aileen dan yang lain-lain. Iya, lu aja hancurin dia. Gue mau males. Yang kalau yang bersekutu gitu sama iblis tuh gue males. Jadi siapa dulu nih? Lu aja dulu. Oke, gue serahin dia pakai cara gue ya. Dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Terjadi apa? Ya, dark side yang tadi lagi. Ya udah aku isep ya. Dan lu sekarang. Sorry Dam, gue baru ngerti rasanya jadi lu sekarang. Enak bro Willy. Ya, hilang aja gitu dari alam semesta. Hilang aja. Bang Adam mengeluarkan tangan dulu ini. Kamu ngapain? Kok kamu bisa gitu? Apa yang dilihat dia semua? Itu kayak semacam belati gitu yang kayak pisau. Apa pisau? Dirobek dengan pelan sama Adam. Gede juga ya. Apa? Danaunya itu dirobek maksud? Bukan si mata itu. Ada anak-anak gitu, ada nggak tahu apa ya. Kayak monster anaknya gitu di dalam badannya gitu ya.
Nah, itu baru jadi abu semua. Iya. Kebakar ya. Kak Adam, tanya dong. Tadi tuh pisau dari mana? Nyetok dulu. Nyetok dulu. Beli pisau di Indomaret. Dulu nyetok. Udah, gue rasa selesai ya tugas kita. Oh, tunggu Mas Willy, gue pengen ngasih kode tempat ini deh. Jadi tempat ini, Ke Z sama atasannya. gimana ya gue nyebutnya? Ini gue cuma mau ngurangin doang sih. Aura gitu. Kalau nggak gini aja, kita doa bareng, kita kurangin aura negatif Iya, di gitu sini aja deh. deh. Itu jalan paling benar. Itu aja deh. Gitu Kak aja ya. Adam. Pisaunya keren. Bentukannya kayak gimana kalau boleh tahu dijelaskan? Nyetok. Bentuknya kayak silver sih. Silver, iya. Terus nggak ada ininya gini, silver. gini kayak kalau setiap pisau kan ada pembatas antara Iya. tangan sama blade. Iya, Ini iya, enggak, iya. ini lurus semua. Jadi kayak nggak ada pembatasnya. Kayak mata pisau langsung ya? Iya, maksudnya sebenarnya mata pisau Kayak nggak ada steak gagalnya. biliar tapi lebih Sebenarnya gitu. ada Iya. sih, Kak. Masa sih? Ada sih, cuman memang agak nyaru gitu warnanya. Agak kristal bentuknya. Kakak lihat? Lebih ke silver. Bukan, maksudnya materialnya tuh kayak Iya, material kristal. iya, bener. Iya. Betul banget. Iya, stok lama. Itu udah lama nggak dipakai. Oke. Ini gue udah cutter mau nggak? Itu nggak bisa sampai besok pagi juga nggak kelar. Itu senjata yang nggak pernah Kak Adam keluarin ya. Itu kalau gue Jarang. lagi pengen fight one to one tuh dulu. Kalau lagi istilah kasar perang dukun tuh asik. Jadi lu dukun bang? Kenapa lu nggak pakai pas yang di Illuminati waktu itu sama yang Korea itu? Gue masih kayak ini Ya, pisau itu materialnya masih bagus kaget. gitu. Kalau perang dukun beda cerita. Oh, waktu lu dukun ada yang mau nyakitin Bagus kan, klien lu bagus. gitu ya? Iya gitu. Kalau perang Bersinar, dukun. iya bersinar. Oke, pakai sunlight. Oke. Oke. Karena jangan lupa endorse ya. Mas Willy, lo yang mimpin doa deh. Kita Dalam kepercayaan gue nggak apa-apa. Ya, kepercayaan Atau masing-masing diam aja. Kepercayaan masing-masing aja. Kepercayaan Tapi nggak apa-apa dengan masing-masing. cara lu. Oke. Lu yang mimpin. Oke, jadi teman-teman semuanya, the last thing we can do untuk daerah itu adalah kami mendoakannya. Kami akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan gue akan mimpin dari kepercayaan gue. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kuserahkan seluruh area Aokigahara ini di dalam namamu Tuhan Yang Maha Kuasa. Terjadilah pada area ini baik dari seluruh makhluk multidimensional, dan hanyalah terjadilah kehendak mula saja terhadap hutan ini. Dalam nama Tuhan kami serahkan. Amin. Kayak di-reset jadi hutan normal lagi sih. Tadi nggak kayak gitu ya. Tadi masih angus tandus kan. Iya, sekarang benar, sekarang jadi hijau lagi semua. Bukan physically lagi jadi hijau, enggak, Bukan. tapi energinya tuh Iya. energi Yang normal hutan. negatif-negatifnya, Iya. Oke. Dan Oke, Siap. I guess kita. Tapi gue boleh ngintip bentar. Gue pengen ngintip yang di Gunung Fuji. Ngintip bentar aja. gua nggak mau nempel sana. Yaudah, go ahead Dam. Oh, hawanya emang panas banget sih. Padahal dingin. Padahal dingin, tapi hawanya panas bang. Gue belum bisa, gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi hawanya tuh kayak medan magnet tapi panas. Kayak emang kuat sih ini. Udahlah, gitu aja ya. Makasih. Nanti kapan-kapan aja. Gue belum makan soalnya. Sama, kita semua belum makan, saudara-saudara. Kalau gitu kita balik dulu, Bang Adam balik. Gue balik. Ayo, balik. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh jiwa kembali. Ini pertama Allah. Oh, gue juga balik, Bang. Oke guys, kalau gitu kita masuk ke conclusion. Oke, masih balik lagi di tim Detektif Astral, dan Bang Adam udah kembali ke jalan yang benar, oh bukan? Kita berdua sudah kembali ke jalan yang benar. Udah gak ada strategi. Thanks to you ya, gua akhirnya pertama kali pakai dark side. Tapi maksudnya mungkin ini klarifikasi aja ya. Mungkin pasti banyak di sini viewers, teman-teman pada nanya, itu maksudnya dark side itu gimana sih Bang? Lu menyamar doang atau lu emang lu hitam gitu? Gue tahu kita lu hitam memang. Maksudnya Jadi, bajunya. Dasar itu nggak ada nilai ketuhanan dan nggak ada positifnya di diri lo bang. Semua serba negatif. Jadi di hati lo semua mengumpulkan semua energi negatif di hati lo. Itu untuk apa? Maksudnya fungsinya untuk apa? Itu sebenarnya Menyamar doang kah? kalau tadi gue lihat menyamar, tapi setiap manusia itu ada. Setiap manusia. Iya, tapi ada yang kecil, ada yang besar. Oh, gitu yang loh. dominannya. Ya, yang kayak sebelah kanan gue gede nih. Nah tuh.
Bukan Tuh aku. gede. Siapa guys? Itu dark side juga sama gede. Kebanyakan brokoli sih. Kebanyakan membenci brokoli. Oh iya. Iya. Jadi bayangin brokoli. Oh, tapi balik lagi itu cuma just meningkatkan dominasi. Iya. Dan dari situ ya udahlah gitu lah ya. Iya. Bisa fungsinya. Bukan emang lu dari dark side juga kan istilahnya energinya. Oh bukan. Nah itu lain sama gue. Nah, kalau Bro Willy apa? Kalau gue ini pertama kalinya gue make dan gue gak puyeng sih. Jadi ada kalanya kita melawan kejahatan dengan kasih. Ada kalanya melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah, dark side ini sisi yang kedua. Ibaratnya api dipadamkan dengan air kan. Tapi ada juga kasus-kasus misalnya kebakaran kilang minyak itu nggak dilawan pakai air, diledakin dari tanah. Jadi keras lawan keras. Nah, ketika gue dark side tadi, gue harus minta izin dulu pada Tuhan. Harus banget karena itu bahaya banget. Terus gue aktifin yang embed ke gue tuh Arka. Tapi gue gak tahu siapa. Ini kayaknya Arka yang tadi ingat gak yang pas gue gini itu belum embed. Itu masih gue kayak dia di belakang gue dipinjemin tombaknya yang ngehancurin Wakanda itu. Tapi ketika yang barusan itu embed di gue. Rasanya tuh kayak bener-bener kayak I am demon ya. Makanya ketika gue nyeket si ini, tadi gue gak berani depan kamera, tapi pengen gue gini. Ya ini rasanya arwah gini. Gue ngeliat itu sih. Gue ngeliat itu sih tadi. Lo ngeliat serem gitu. Lu lagi Terus gue iya. Jelek banget. Ini pertama kali gue make dan gue nggak manggil Arka loh ya, tapi gue bilang pada Tuhan kayak izinkan meminjam sisi yang harus diperlukan gitu, yaitu sisi Arka itu kan datang satu bok dan power gue meningkat berkali-kali lipat, gila. Itu langsung gue cek kayak gini itu kalau gue paksa dikit lagi hancur. Makanya. Nah, dari perjalanan yang kita ambil, intinya mungkin kita terus straight to the point ya guys. Mungkin kalau kita mau menguruk-nguruk sejarahnya atau apanya, wasting time mungkin ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan nanti ke sana aslinya ya, asli ya badan ya. Yang mau jadi sponsor silakan hubungi kontak di WhatsApp ini. Hotelnya bintang 3 cukup. Iya. Gue ngampar doang di Sevel nggak apa-apa lah. Oke, jadi intinya ini perjalanan kita agak sedikit straight to the point ya. Intinya kan langsung menghadapi malah langsung dihancurkan tadi ya kan, akhirnya tersisa dari tiga iblis apa ya istilahnya sosok jahat tadi lah yang putih ya. Intinya ternyata kita mendapat sebuah conclusion bahwa mereka ini adalah cuma sebagai anak perusahaan kalau kita bisa gambarkan. Yang dimana pusatnya ini adalah di Gunung Fuji. Yes. Anak perusahaan. Ada nggak anak cabang kan? Anak perusahaan anak cabang lah ya. Tapi make sense. Enggak, gue bilang make sense. Kenapa? Karena balik lagi di Indonesia pun pusat kekuatan supranatural itu berada di gunung dan di laut. Iya, Nggak sih? Iya Di juga Jepang, ya that's right kan? Sadar gue. Dan Jepang pun ya istilahnya sama dong ya kan, dan itu di gunung, dan Fuji adalah termasuk gunung yang memang gunung suci lah kalau kepercayaan mereka. Gunung suci yang gunung memang dikeramatkan gitu kan. Nah, dari situ ya sudah terjawab, tapi gue yakin pasti ada sisi dark side-nya, ada sisi bagusnya juga lah ya. Tapi kan kita kan fokusnya ke dark side-nya, dan alhamdulillahnya ya setidaknya kita membuat keadaan di Aokigahara ya agak better lah ya, walaupun balik lagi itu akan terus terjadi karena sudah menjadi sebuah tren, dan ya dia kan merekrut iblis-iblis baru, dan seperti tadi kita tidak menghancurkan 100% lah gitu. Tidak akan bisa. Tapi setidaknya kita meredakan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah terperangkap di sana. Berapa banyak sih kalau lu bisa hitung dengan Ratusan ya itu. ratusan ribu apa? Enggak ratusan ribu sih, enggak. Pokoknya ratusan. Kita ngeliatnya dari kayak bird's eye view gitu loh, dari atas gitu. Ratusan. Ratusan banyak sih tadi. Banyak ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu balik lagi ya, percaya nggak percaya, tapi ada nggak sih kalau dari kalian nih, dari berempat pengen menyampaikan kesannya atau apanya gitu untuk konten kita pada hari ini? Jangan bunuh diri. Itu bukan jalan instan dan gak akan menyelesaikan masalah. Dan kalian malah akan terlibat dengan masalah. Betul. Dengan masalah baru. Betul. Dan ujung-ujungnya nggak tahu entah kapan kalian akan bisa ditolong ya. Iya nggak sih? Ya kita juga nggak tahu juga ya, walau alam balik lagi kan, itu semua kehendak di atas. Kita pas lagi datang juga ya kita menolong sebisa kita juga ya. Yes. Kalau dari Bro Willy? Ini pertama kalinya gue pakai dark side karena permintaan lu, Dam. Dan kalau nggak perlu banget, gue nggak mau sih. Memang kekuatannya naik berkali-kali lipat, tapi kayak seakan-akan tuh bukan Tuhan banget gitu loh. Gue demon kayak rasanya. Dia malah tahu. I am Makanya. demon, man. Maksudnya itu bukan dia I demon Arka gitu. Oh iya. Dan gue yakin ada beberapa dari teman-teman juga yang mungkin punya ability ini. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan. Oke. Kalau lu Bang? Lanjutin dulu Mas. Ada lagi pesannya? Itu aja sih. Makanya. Oke. Jadi gue bisa bilang gini Bang. Konsep energi power si hutan Aokigahara ini kayak wifi. Jadi bukan wifi tapi hotspot kali ya. Hotspot. Jadi di saat kita berpikir tentang bunuh diri itu secara nggak langsung kayak udah ada koneksinya aja. Oh, gua ke hutan Aokigahara lah. Nah, Assalamualaikum. Oh, belum ya. kayak gitu.
Dan istilah kasarnya udah radarnya tuh luas bang, hotspotnya tuh luas. Se-antero Jepang lah ya. Iya, konteksnya kayak gitu. Bahkan di saat orang menyebut hutan Okigahara, orang udah tahu. Saking kuatnya sebuah sinyal hotspotnya itu. Atau kayak gue terlintas sedikit apa gue bunuh diri aja, terus tiba-tiba dia bisikin. Udah. Nah, balik lagi, lu sudah di saat lo berpikir tentang bunuh diri, lu langsung sudah ngambil Terconnected lah. terkonek di hotspotnya tadi, bisa dibilang gitu. Sistemnya otomatis banget. Secara nggak langsung, kalau secara tradisionalnya ya, si iblis di Gunung Fuji itu pintar ya, dia udah memasang jaring ya secara nggak langsung ya nggak sih? Iya. Kayak perangkap gitu ya. Udah nih gue biarin biar mereka pada datang sendiri. Iya. Itu enak banget cari makan ya kalau kayak gitu. Cara kerjanya hebat sih. Ya balik lagi, itulah cara kerja yang jahat dan juga yang baik kan beda-beda ya. Ya gue rasa mereka akan melakukannya lagi nih. Sekarang kan mereka jumlahnya cuma tinggal 2-3 dan mereka akan menarik prajurit lagi. Itu cuma masalah waktu aja. So, apakah yang di Gunung Fuji udah ngeliat kalian atau apa? Lu ngerasain Udah sih, udah lihat sih. Lu, gua enggak. Enggak mau gua. Kita udah semua sih. Nah, gue gak ikutan kan? Iya, yes gue aman. Nggak bisa bang, lu juga dapet. Iya, lu juga dapet. Sama dia mata yang tadi mati tuh ngeliatin kita banget. Oh Jadi kayak iya, mata-mata deng. banget. Kena sih kita semua pasti kena. Kena. Nggak, akhirnya kayak gimana bang depannya kalau kayak gini? Ya, gue mau pulang. Nggak gitu juga. Gue pulang. Ya, tapi mereka belum menunjukkan sebuah. Makan, mau tidur. Nah, pulang juga, gua pulang. Aku tuh mengkhawatirkan kalian guys, gitu kan. Nggak, tapi intinya apa nih yang lo istilahnya apakah ya udahlah lu berlindung dengan Tuhan aja lah kalau kayak gitu. Itu sudah sudah benar-benar kita pasti. serahin ke Tuhan. Sudah pasti. Karena nggak ada yang bisa kita berbuat di fase itu gitu, bisa dibilang. Yang penting gitu. kita juga nggak kesana-sana juga kan. Apa guys, kalau kalian suka kita akan ke Gunung Fuji biar Bang Adam nanti juga Bro Willy yang akan kesana. Kita santai-santai aja ya. Oke. Kita jadi kameramen. Kita makan-makan aja. Oh, boleh. Gue udah lama nggak nyantet orang. Lu mau nyantai siapa bang? Gue terus terang sih. Lihat Gue dong. pengen nyoba lagi sih Dark Side gue. Apa dia aja? Kok ngeliatnya gue sih? Apa gue latihan Mas, boleh ya? semua tuh kan secara kita belajar teori, harus belajar praktek. Nah, Iya, boleh tuh. Boleh sih. Ada yang bersedia menjadi latihan kan gitu. Silakan. Guys, gue kayaknya hari ini hari terakhir jadi host ya. Jangan ngomong gitu. Gak boleh ngomong itu bang. Oke, kalau gitu, this is just kidding. Tapi intinya ya ini adalah ATI kita yang kedua, bisa dibilang agak sedikit lebih abstrak juga ya. Maksudnya ya aku nggak tahu sih apakah kalian memang menikmati ini, tapi inilah yang terjadi di mereka berempat gitu kan. Dari gue sendiri pun karena apa ya, hutan Okigahara ini masih banyak misteri kalau kata gue. Walaupun kita datang pun pasti masih banyak hal-hal yang disembunyikan di sana. Ya who knows, kalau kita punya kesempatan ya mungkin kita bisa langsung ke sana ataupun ke negara-negara lain yang mungkin asik untuk kita explore, ya nggak sih? Yes. Dan so far itu aja dari Okigahara. Kalau pesan dari gue yang gue bisa ambil dari conclusion di sini, bener kata Aileen, lebih baik jika kalian memang ingin mengakhiri hidup kalian untuk mengakhiri permasalahan hidup kalian, lebih baik jangan, ya kan? Karena itu tidak akan menyelesaikan apapun dan akan malah mempersulit kalian. Jika kalian memang memiliki masalah dalam hal mental, illness dan lain-lain, cobalah kalian lebih dekat dengan Tuhan. Karena di situ mungkin kalian akan mendapatkan kedamaian yang akan membuat kalian menjadi lebih baik lagi. So itu aja pesan dari aku. Terima kasih buat kalian semua di sini, tim Detektif Astral. Dan sekali lagi, kalau kayak gitu jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di sini, terutama di Instagram Detektif Astral. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe, terutama share ke teman-teman kalian yang mungkin suka juga dengan konteksnya dari konten kita pada hari ini, ke Okigahara ataupun tentang ATI sendiri. Dan kalian juga boleh banget untuk merekomendasikan konten-konten atau tema-tema apa yang mungkin menarik, langsung aja komen di bawah ataupun langsung ke direct message biar bener-bener kita lihat dan bisa kita coba pikirkan lah untuk mengkontenkannya lah ya. Dan sekali lagi, kalau gitu terima kasih buat kalian semua sudah menonton konten ini. Kita sangat appreciate dan mungkin kedepannya kita akan menggelar sebuah acara, yaitu adalah ATI of Air. Kami akan mengundang teman-teman semua, mungkin yang bisa dan tidak bisa, nggak apa-apa, boleh ikutan datang untuk merasakan pengalaman untuk ATI secara langsung dan mendengarkan kisah-kisah kita secara langsung. Kapan? Tunggu saja. Sampai jumpa kalau kayak gitu. Sekali lagi terima kasih dan salam Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Selamat malam.